Halo teman-teman semua, di sini gue akan bahas tentang lokator di Selenium ya, lokator strategis lah, bisa dibilang gitu ya. Jadi sebenarnya apa dan kenapa lokator ya? Apa itu lokator dan kenapa kita perlu menggunakan lokator ya kan? Nah, kita bahas dulu dari lokatornya kali ya. Jadi sebenarnya lokator itu digunakan sama si Selenium ya untuk menentukan lokasi elemen di website gitu ya. Nah, dengan bantuan lokator itu, si Selenium ini bisa ngedapetin elemen buat berinteraksi sama si elemennya itu gitu ya. Kemudian sebenarnya ya tujuan kita pakai Selenium itu kan agar si Selenium itu bisa berinteraksi dengan elemen yang kita inginkan gitu kan ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah gimana caranya si Selenium itu bisa berinteraksi gitu kan. Nah, yang pertama ya, kalau secara logisnya ya, yang pertama tentunya kita harus ngasih tahu sama si Seleniumnya. Ngasih tahu apa? Lokasi elemennya gitu ya. Salah satunya di sini kita bisa ngasih tahu lokasi elemennya berdasarkan ID ya, dari elemen yang kita inginkan. Nah, contohnya gini. Ini saya pakai project yang sebelumnya ya, di project belajar Selenium asik gitu ya. Pakai Amazon ya. Misalnya kita pengen si Selenium itu bisa berinteraksi dengan input teks yang ada di sini. Ini kan input pencarian teks ya. Nah, langkah pertama adalah kita harus kasih tahu dulu sama si Seleniumnya itu. Ngasih tahu dulu di mana lokasi dari si inputan text search ini gitu. Nah, caranya adalah kita bisa klik kanan, kemudian pilih inspect. Nah, atau langsung aja di sini. Pilih yang bagian ini kalau belum ketemu ya. Kita pilih bagian ini, kita arahkan ke elemen yang kita inginkan gitu ya. Di sini bakal muncul atau bakal diseleksi kode elemen yang udah kita sesuai, apa sih bahasanya gitu ya, yang kita udah pilih gitu maksudnya. Susah banget bahasanya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan karena kita pengen ngambil elemen ini buat ngasih tahu elemen ke Selenium ini, caranya adalah cara paling mudah berdasarkan ID-nya di sini. Nah, kebetulan ini ada nih ID-nya. ID-nya di sini nilainya adalah toTab search text box ya. Nah, ini kita bisa kasih tahu ke Selenium. Ini bisa kita copy, kita balik lagi ke Eclipse. Cara ngasih tahunya gimana? Yaitu dengan by.id yang ada di sini. Kemudian diikuti dengan nilai atau value dari ID-nya, yaitu toTab search box gitu ya. Nah, ini adalah lokatornya. Dengan by.id diikuti dengan nilai toTab search text box, Selenium itu udah tahu ya. Akhirnya Selenium itu, oh ternyata lokasinya di situ gitu ya. Udah tahu dia. Nah, setelah dia tahu si lokasi elemennya itu, kemudian elemennya itu bakal diambil sama si Selenium pakai find element, metode find element gitu ya. Dan setiap elemen yang diambil itu akan dikembalikan menjadi objek web element gitu ya. Di sini saya tampung ke dalam input search, tipenya web element gitu ya. Sehingga input search ini bisa dikatakan mewakili elemen input search yang ada di Amazon tadi nih. Nah, sehingga nantinya kita bisa berinteraksi sama si inputan itu. Contohnya di sini nih, di line 19 gitu ya. Di line 19 kita bisa berinteraksi mengirimkan kata Samsung atau mengetik kata Samsung di dalam si text box ini, teks pencarian ini gitu ya. Kemudian di line berikutnya yaitu line 20, kita bisa menekan enter untuk melakukan pencarian ya. Nah, ini kita coba dulu nih project yang sebelumnya. Oke. Kita buka atau bisa langsung dari sini ya. Klik.
Nah, tuh akhirnya dia bisa melakukan pencarian gitu. Dan intinya si Selenium itu udah berhasil berinteraksi sama si website, si inputan ini gitu ya. Nah, kayak gitu sih kurang lebih. Nah, kalau teman-teman belum buat projectnya, itu ada di video sebelumnya ya, tentang apa ya, saya lupa judulnya itu. Sebentar, saya buka dulu. Apa itu judulnya? Saya buat sendiri tapi saya lupa gitu ya. Kadang emang. Oke. Mana ya? Contohnya gini nih. Contohnya deh tuh. Ya. Jadi kalau mau buat project pertama, itu ada di judul mana nih ya? Project pertama dengan Selenium ya. Project pertama dengan Selenium. Itu projectnya ya. Ini mungkin saya bisa tampilkan kali ya di sini di Chrome. Project pertama dengan Selenium. Nah, ini ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi terus jadi deh tuh. Terus apa lagi gitu. Nah, di Selenium itu sendiri, lokator itu nggak cuma ID gitu ya. Ada banyak, apa aja. Kalau salah satu yang kita pelajarin di sini adalah ID-nya gitu ya. Nah, selain ID itu ada yang namanya lokator by.name. Nah, by.name ini lokator yang intinya dia ngambil elemen berdasarkan name-nya ya. Kemudian kalau belum jelas nanti nggak apa-apa ya. Nanti saya akan bahas di video terpisah gitu ya, biar lebih terurut gitu. Kemudian berdasarkan apa lagi? Class name-nya. Ini berdasarkan nama kelas ya, atribut kelasnya. Kemudian ada by tag name ya. Ini berdasarkan nama tag-nya. Kemudian by.link text ya. Ini berdasarkan teks yang ada link yang ada apa ya bisa disebutnya, kayak link teks lah gitu ya, masa pasti tahu lah gitu ya teks link gitu kayak gimana gitu ya, berdasarkan teks link. Ini contohnya gini, mana tuh, ini bukan ya, bentar. Nah, ini contohnya gini, berdasarkan link teks. Ini kalau kita sorot, ini kayak semacam kalau kita klik ini, nanti dia bakal ngebuka ke halaman lain gitu. Itu maksudnya link gitu ya. Dan tipenya ini adalah disimbolkan kalau di kode HTML itu A gitu ya, atau anchor. Saya salah nyebut atau benar nih? Nah, mohon dikoreksi gitu ya. Ya, kayak gitu ya. Itu berdasarkan link text-nya. Link text-nya ini adalah cell ya, kayak gitu. Nah, selain link text ada by.partial link ya. Nah, ini nanti akan kita bahas di video lainnya. Nggak apa-apa, untuk sekarang kita kenal dulu aja ya. Yang penting kita udah tahu konsepnya tuh kayak gimana gitu ya. Kemudian ada lagi berdasarkan CSS selectornya gitu ya. Dan terakhir adalah by.expert. Nah, ini expert ini lebih dinamis lagi nantinya gitu ya. Intinya teman-teman nggak usah bingung tentang hal-hal yang kayak gini nih ya. Yang penting udah tahu konsepnya dan kita udah bisa pakai ID, udah cukup sebenarnya untuk pemahaman sekarang gitu ya. Nanti dikembangin lagi, insya Allah ya, saya akan buat video terpisah soal soal lokator ini nih. Ada name, class name, tag name, link text, partial link text, CSS selector sampai expert gitu ya. Nah, jadi untuk saat ini nggak apa-apa, kenal dulu aja gitu. Oke? Dari saya sih itu aja sih ya. Oke, thank you.